Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sebelum kita mulai, yang baru datang langsung ngambil tempat di belakang saja, maka yang di belakang saat ini lebih depan, lebih mendekat yang di belakang. Begitu juga yang laki-laki. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga alhamdulillah kita dapat melanjutkan proses ubudiyah kita kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita ditemani oleh orang yang mulia, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Solah Soekarnawadi LCMA. Jadi beliau ini walaupun kurang-kurang bagus negawe, walaupun dia bergitar saja yang dikerjakan, tetap solah karena namanya solah gitu ya. Al ismu yadullu ala musamma. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan beliau juga senantiasa dikaruniai oleh takdir yang solah semuanya gitu. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Jadi Syekh, pada saat ini mohon untuk kita diberikan pencerahan barang-barang 20 sampai 30 menit. Mudah-mudahan dari situ jamaah kita mendapatkan pencerahan dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin saya lepas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu pertama Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak ada habis-habisnya Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang bisa kita rasakan bersama, yaitu nikmat kejarian sebagai umat Islam, umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat merasakan nikmat bersilaturahim, bertatap muka, menjalankan ibadah puasa, dan nantinya kita sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat tarawih, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu nikmat lain yang saya pribadi syukuri adalah nikmat saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara saya Al Ustaz Khatam Zamzami. Zamzami. Alhamdulillah, tidak lama kami bertemu, sudah rasanya seperti bertahun-tahun kita bersahabat. Amin. Ya, berteman. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita pada malam hari ini di masjid mulia ini, Masjid Baitur Rahim namanya. Mudah-mudahan kita kemudian dipertemukan kembali di surga bersama-sama dengan guru-guru kita tercinta, bersama-sama dengan ayahanda kita almarhum al-maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i. Semoga beliau bergembira di alam sana, turut mendoakan kita dari alam sana masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya doakan, mudah-mudahan detik ini sampai seterusnya kita tetap selamat dari penyakit corona dan penyakit berbahaya lainnya. Pada malam yang mulia ini saya mengajak kita sama-sama untuk merenungkan satu buah hadis yang bisa pelungguh jumpai dalam kitab-kitab hadis,
contoh kitab Arba'in Nawawiyah hadis yang kedua, di mana hadis ini lumayan panjang, tetapi kesimpulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwasanya agama kita ini ada satu. Agama kita satu, terdiri dari 3 tingkatan: tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Kemudian dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, para ulama, khususnya ulama tasawuf, mengambil hikmah kesimpulan bahwa tingkatan Islam ini isyarat kepada atas tingkatan ihsan, isyarat kepada tingkatan hakikat. Baik, seperti misalnya umat yang masih berada di tingkatan Islam atau tingkat syariat ini disebut dengan kelompok awam. Sedangkan yang sudah sampai tingkatan iman atau tingkatan tarekat itu dikenal dengan istilah kelompok khawas. Yang paling atas, yang sudah sampai tingkatan ihsan, tingkatan hakikat, itu disebut atau dikenal dengan istilah kelompok khawasul khawas. Nah, begitu juga yang lain, seperti misalnya tingkatan keilmuan. Yang awam seperti kita, ilmu yang kita miliki ini tergolong ilmu yakin. Yang sudah sampai tingkatan khawas, ainul yakin istilahnya. Yang sudah sampai tingkatan paling atas, ilmu yang mereka peroleh disebut hakul yakin. Mungkin saya akan berikan contoh supaya Bapak Ibu paham perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Misalnya pelungguh memberitahu saya bahwa tahun ini akan melaksanakan ibadah haji, akan berangkat melaksanakan ibadah haji umroh, tentu ke Mekah kan, Mekah Madinah. Nah, yang belum pernah ke Mekah sama sekali, saya karena lahir di Mekah, saya akan berikan informasi, saya akan memberikan pengetahuan, bahwasanya di Mekah itu ada yang namanya onta, dan daging onta itu sangat bergizi, sangat bermanfaat dan enak. Nah, pelungguh pernah melihat onta? Pernah kan? Pernah makan onta? Belum pernah. Nah, ketika pelungguh dapat informasi, ya, dapat ilmu, ada istilah binatang namanya onta, atau ada menu makanan khas Arab namanya onta, maka ilmu itu disebut tingkatan ilmu yakin. Yakin pelungguh, ada istilah onta kan? Nah, di Arab tempatnya pelungguh yakin kan? Nah, itu namanya ilmu yakin. Sebatas ilmu yakin. Nanti setelah pelungguh berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian melihat di Arab itu umumnya ada misalnya pelungguh mengunjungi kandang onta, melihat proses onta disembelih, onta dimasak dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan ainul yakin, karena melihat secara langsung prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, ketika pelungguh sudah disodorkan, disuguhkan makanan yang menunya onta itu, daging onta, ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang disate, kemudian pelungguh cicipi dan merasakan nikmatnya, enaknya, gizinya, pengaruhnya pada tubuh. Ya, oh ternyata kita seger, ternyata badan saya panas, ternyata nafsu saya meningkat misalnya. Itulah yang disebut dengan hakul yakin. Bisa pelungguh pahami ini? Nah, dan saya yakin pelungguh dan saya juga mengikuti Ustaz ceramah pelungguh tentang tingkatan puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga masih ingat ceramah yang disampaikan oleh Ustadz kita, di mana Ustadz kita ini menukil dari kitab Ihya Ulumuddin ungkapan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali
radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala bahwasanya puasa ino ada telu tingkatan. Ada puasa tingkatan awam, ada puasa tingkatan khawas, ada puasa tingkatan khawasul khawas. Bedanya apa? Dan kenapa perlu ini kita sampaikan dan kita kaji lebih dalam? Supaya kita tahu posisi kita di mana. Supaya kita tidak serta-merta mengaku-ngaku wali, mengaku-ngaku soleh, mengaku-ngaku hebat dan seterusnya. Puasanya orang awam itu adalah as-saumu minal muftirat. Artinya kita mempuasakan diri supaya terjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i, yang membatalkan puasa orang awam ini banyak. Contoh, misalnya riddah atau murtad. Kalau murtad walaupun sedetik, walaupun sesaat, itu membatalkan puasa kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Murtad atau gila, ya, misalnya kumat jogangnya, maka kegilaan itu kata ulama dalam mazhab Syafi'i dapat membatalkan puasa. Makan, minum segala sesuatu benda, apalagi makanan yang masuk ke tubuh kita lewat lubang yang ada di atas ataupun lubang yang di bawah, itu membatalkan puasa. Seperti berendam di air, kemudian kita ngentut, itu membatalkan puasa. Oleh karena itu, saran para ulama di bulan suci Ramadan ini kalau mandi biasalah siram-siram sudah. Jangan berendam di laut, di kolam. Kenapa? Karena kentut dalam air itu sangat-sangat merugikan. Sudah tidak kenyang, ya, lapar itu tidak hilang laparnya, ya, haus itu nggak hilang, mana batal lagi puasanya. Jadi sangat-sangat merugikan. Makanya harus dihindari. Banyak lagi yang lain, seperti misalnya kalau kaum ibu-ibu haid, melahirkan, nipas, gitu. Walaupun itu terjadi beberapa saat sebelum azan maghrib, itu batal puasa. Banyak juga hal yang lain, seperti misalnya muntah. Muntah itu, tapi yang disengaja. Sengaja masukkan jari atau barang di mulut supaya keluar muntahnya, itu membatalkan. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya ada semeton kita, sahabat kita yang setahun tidak pernah mandi, lewat depan kita terus baunya sangat busuk, sehingga kita nyium baunya, itu muntah itu. Nah, muntah itu tidak tergolong membatalkan puasa. Begitu juga dengan pingsan. Misalnya, tapi pingsan ini kata ulama, kalau pingsannya sebentar, misalnya jarak sembahyang subuh, jadi makan sahur, kemudian sholat subuh, kemudian pingsan. Nanti jam 9 sadar, tidak batal. Atau pingsan habis subuh, nanti menjelang zohor atau setelah zohor sadar. Atau setelah zohor pingsan, sadar setelah asar. Atau pingsan setelah asar, sadar setelah maghrib, itu tidak membatalkan puasa. Kapan dia membatalkan puasa? Pingsan ini kalau habis subuh kita pingsan, bangunnya maghrib. Nah, itu kata ulama, sebagian besar ulama Syafi'iyah, itu membatalkan puasa. Nah, inilah beberapa contoh. Dan begitu juga berhubungan suami istri. Berhubungan badan, maaf. Jangan pakai berhubungan suami istri, karena banyak orang kalau kita pakai istilah berhubungan suami istri, berarti boleh kita berhubungan sama istri orang. Oh gitu. Jadi berhubungan suami istri aja nggak boleh membatalkan puasa, apalagi berhubungan sama istri orang. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang bisa membatalkan puasa orang yang kelasnya masih awam. Kayak kita ini. Nah, kalau kita termasuk orang yang sudah naik tingkat, berpindah dari tingkatan syariat ke tingkatan tarekat, dari tingkatan Islam ke tingkatan iman, dari tingkatan awam ke tingkatan puasanya khawas, beda lagi yang membatalkan puasanya. Apa saja? Termasuk yang membatalkan puasa orang awam itu juga membatalkan puasa orang khawas. Lebih dari itu apa? Segala sesuatu atau segala dosa itu bisa, dosa besar itu bisa membatalkan puasa orang yang sudah sampai tingkatan khawas. Makanya ulama mengatakan puasanya orang khawas adalah siyamul jawarih anil atham. Artinya apa? Mata dipuasakan supaya jangan melihat hal-hal yang haram,
telinga dipuasakan supaya jangan mendengarkan sesuatu yang haram, yang bisa menimbulkan nafsu syahwat. Mulut dipuasakan supaya jangan sampai mengadu domba, memfitnah, mengumpat, berbohong, dan seterusnya. Kaki, tangan, semua anggota badan ini dipuasakan supaya tidak melakukan dosa besar. Karena orang yang sudah tingkatannya khawas, apabila dia mengumpat, batal puasanya. Tapi orang yang awam seperti kita, kalau mengumpat orang, yang batal itu pahala puasanya. Kalau puasa tetap sah, jadi tidak perlu diganti. Paham Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau orang yang batal itu pahala puasanya doang. Tapi kalau orang sudah sampai tingkatan khawas, jika dia melakukan dosa mengumpat, menggunjing, memfitnah, itu otomatis membatalkan puasanya, pahalanya dan puasanya juga. Apa buktinya? Di dalam Ihya juga diceritakan Bapak Ibu, dalam hadis riwayat, kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad, laik le zaman sahabat. Ada dua ibu-ibu ini. Dan ini kejadiannya pagi menjelang siang. Artinya masih seger. Nah, ada dua ibu-ibu kompak, sama-sama lemes, sama-sama merasakan mual-mual, mau muntah-muntah, leger, gemetar badannya, sehingga diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah utus beberapa sahabat untuk apa? Membawa ember atau wadah. Loh, wadah ini untuk apa? Pesan Nabi, tolong dua ibu ini muntahkan apa yang ada di dalam perutnya itu, muntahkan. Mual kan? Coba muntahkan, keluarkan ke dalam wadahnya. Ketika dimuntahkan, yang keluar itu darah kotor, darah hitam, daging busuk, apa kayak bangkai-bangkai begitu, menjijikkan, luar biasa. Dan para sahabat tercengang, bertanya-tanya kepada Rasulullah, dia kenapa dua ibu-ibu ini? Rasulullah mengatakan, betul dua ibu ini puasa menahan diri dari makanan dan minuman yang sifatnya halal, tapi mereka tidak sadar telah membatalkan puasa mereka lantaran apa? Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa ini? Yang kan dua ibu ini, yang satunya mengumpat, artinya menyebut kejelekan-kejelekan orang lain. Sedangkan yang satunya lagi hanya sebatas menyimak doang, mendengar. Dua-duanya dapat dosa. Dan dua-duanya dianggap batal puasanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang namanya kelas sahabat itu sudah kelas khawas. Kelas khawas, maka wajar apabila sekedar berdosa seperti itu sudah membatalkan puasa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita semestinya tidak mudah menerima informasi atau apa namanya berita. Harus kita pastikan dulu kebenarannya, jangan-jangan berita hoax ya. Kita aja serta-merta apa SMS masuk, apa berita masuk kita akan terima. Bukan hanya kita menyimak doang, kita juga ikut nge-share deh. Nah, itu dosa luar biasa. Tapi kalau kelas awam seperti kita melakukan dosa seperti itu, tidak batal puasa kita, tetap sah. Tetapi yang batal itu pahala puasa kita doang. Nah, itu beratnya tingkatan khawas. Karena mereka dituntut untuk mempuasakan seluruh anggota badan mereka. Selain hal-hal yang kita sebutkan yang membatalkan puasa orang awam itu dihindari oleh mereka, ada juga hal-hal lain yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, terakhir khawasul khawas, tingkatan paling atas, tingkatan pewaris Nabi, tingkatan pewaris Rasul, ini yang mereka puasakan hatinya. Supaya tidak ada yang terlintas di hati mereka, tidak ada yang terlintas di benak mereka, di bayang mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kalau mereka sedikit memikirkan dunia, maka otomatis batal puasa mereka. Dan ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita yang masih awam ini. Jadi seperti itu gambaran perbedaan antara tingkatan awam, khawas dan
khawasul khawas, tingkatan Islam, iman dan ihsan. Masih ada waktu? Masih. Atau kita buka sesi tanya jawab apa? Masih tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit. Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita dengar juga ada sopok hadis yang tidak asing diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Imam Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Hadis belo sebenarnya hadis niki Bapak Ibu sekalian, tetapi di mana hadis ini Nabi menegaskan, menceritakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Antara lain, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kebanyakan kita menerjemahkan hadis ini, bulan Ramadan ini mengandung kemuliaan. 10 hari pertama mengandung rahmat, 10 hari kedua mengandung ampunan, Maghfirah atau maghfirah. Artinya kalau sudah masuk 10 hari kedua, pintu rahmat itu ditutup dan dibukakan pintu ampunan. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, pintu ampunan itu ditutup, giliran pintu kebebasan dari api neraka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang tepat disyarahkan atau diterjemahkan seperti itu. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya meluruskan supaya kita semua tidak salah paham. Maksud dari hadis syahrul Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, kembali nyambung dia dengan tingkatan yang tadi itu, tingkatan agama itu, Islam, iman, ihsan, syariat, tarekat, hakikat, ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, tingkatan awam, tingkatan khawas, tingkatan khawasul khawas. Jadi awwaluhu rahmah. Kalau boleh saya kasih perumpamaan, misalnya begini saya bilang supaya pelungguh paham. Di bulan suci Ramadan ini Allah siapkan banyak sekali keutamaan, kelebihan, keberkahan. Di mana keberkahan itu Allah akan turunkan, akan persembahkan kepada hamba-hambanya lewat 3 keran. Bayangkan ada 3 keran. Di 10 hari pertama Allah buka keran rahmat ini, sehingga bercucuranlah hujan rahmat itu dengan berlimpah ruah dan tidak ada batasnya sama sekali. Saking luasnya rahmat Allah niki. Tapi apakah sama masing-masing kita memperoleh bagian dari rahmat itu? Belum tentu. Tergantung dari persiapan kita masing-masing. Contoh, misalnya ustadz kita membuka keran dengan sangat lebarnya itu, air mengalir deras. Pira mau itu masing-masing ini tergantung wadah yang kita persiapkan. Kalau pelungguh siapkan cangkir yang begini kecilnya, maka sebesar cangkir ini doang. Mau pelungguh, paham niki Bapak Ibu sekalian? Seukuran itu. Kalau pelungguh bawa gelas sebesar ini, maka sebesar gelas inilah ukuran air yang kita terima. Kalau yang bawa ember, maka sebanyak ember itu dapatnya. Intinya hujan rahmat itu terus bercucuran, keran itu terbuka lebar. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Tapi apa maksud yang tergantung persiapan kita? Kita mau nyiapkan satu gelas atau cangkir atau ember. Maksud saya, rahmat yang kita peroleh di 10 hari pertama bulan suci Ramadan itu tergantung dari bagaimana kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah menunjukkan sifat rahmat itu, kasih sayang itu kepada makhluk-makhluk Allah ini. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Ada hadis Rasulullah bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Apa artinya? Ketahuilah bahwa sejarah mencatat bahwa orang-orang terdahulu yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang, peduli, perhatian, dia beriman dia tidak beriman, wajib akan dibalas kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kafir.
Kalau orang kafir ini punya sifat kasih sayang, dia tunjukkan rahmat itu kepada makhluk isi lain, binatang dan seterusnya. Seperti contoh dari Bani Israel itu loh, Ya. yang melihat seekor anjing ngempet elornya saking hausnya kan, Ya. kemudian dia turun saking kasihannya, dia menggunakan sepatunya untuk mengambil air dan diminumkan anjing itu. Fasyakarallahu lahu fa'adkhalahu Allahul jannah, katanya dalam hadis. Allah berterima kasih kepada kebaikannya dan Allah masukkan dia ke surga. Tapi ini orang beriman ya, umat Bani Israel. Nah, tadi tiang bilang, kalaupun dia orang kafir, non muslim, kalau dia punya sifat kasih sayang, wajib akan dibalas kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebatas dunia doang. Makanya jangan heran pelunggu kalau melihat nonton berita di TV, melihat atau membaca berita orang-orang atau bule-bule yang cinta kepada lingkungan, cinta kepada binatang, yang punya sifat rahmat kasih sayang itu wajib dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya di dunia doang. Kalau kita sebagai umat Islam, umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila rahmat itu kita tunjukkan, maka Allah akan balas, Allah akan rahmati kita di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Tunjukkan kasih sayangmu, tunjukkan kepedulianmu, perhatianmu kepada penghuni bumi, niscaya engkau akan dikasihani oleh penghuni langit. Sebenarnya juga dalam ilmu tasawuf, bumi dan langit ini isyarat kepada bawahan dan atasan. Maksudnya seperti ini, kalau kita peduli, sayang, kasihan sama bawahan kita, sama yang lebih lemah dari kita, yang lebih miskin dari kita, yang lebih butuh dari kita, yakin suatu saat nanti di saat kita butuh, kita akan dikasihani, kita akan diperhatikan oleh atasan kita, diperhatikan oleh yang lebih kaya dari kita dan yang lebih kuat dari kita. Mudah-mudahan dipahami ini. Jadi 10 hari pertama mengandung rahmat, dan rahmat itu tidak serta-merta kita peroleh, tapi dibutuhkan persiapan, dibutuhkan perjuangan. Sebesar apa kita menunjukkan kasih sayang kepada sesama kita, kepedulian sesama kita, maka Allah akan balas rahmat itu dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wa awsatuhu maghfirah, kalau sudah masuk 10 hari kedua, Allah buka pintu ampunan, Allah buka keran si kedua niki Bapak Ibu, tanpa harus menutup keran si yang pertama tadi. Jangan salah paham. Tetap dia terbuka, tetap dia bercucuran, tetap dia mengalir hujan rahmat itu, tapi di 10 hari kedua Allah mulai membuka keran ampunan itu, sehingga Allah mengampuni setiap hamba-hamba yang lebih dulu menunjukkan sifat pemaaf kepada sesama kita. Oleh karena itu saya mengajak kita mulai sekarang, jangan tunggu 10 hari yang kedua, sila kita saling maafkan satu sama lain atas kesalahan yang disengaja, apalagi yang tidak disengaja. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Memberi maaf itu adalah jalan paling cepat, paling mudah kita meraih ketakwaan ini. Nah, 10 hari terakhir, wa akhiruhu itqun minan nar. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Allah buka keran yang ketiga, dan dibiarkan keran pertama dan kedua itu tetap terbuka. 10 hari terakhir, pintu kebebasan dari siksa api neraka itu Allah buka khusus kepada hamba-hambanya yang berhasil dan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, dan berhasil atau mampu untuk tidak mengungkit masa lalu. Ini yang susah ini, terutama suami istri. Ya. Kalau suami kita biasanya saling maafkan, kosong-kosong, raos doang. Nanti kalau ada kejadian yang bikin kita konflik sedikit, diungkit masa lalu. Ya, biasanya ini terjadi suami istri. Maafkan tapi lupa ndak. Hokok namanya itu bahasa kabar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu makanya kebebasan dari siksa api neraka itu ditaruh di urutan terakhir saking sekatnya.
Saking susahnya, dan itu Allah siapkan khusus kepada orang yang sudah sampai tingkatan khawasul khawas. Kan yang sudah sampaikan tadi, kenapa 3 disebut berhubungan dia dengan tingkatan awam, khawas, khawasul khawas. Kalau sifat rahmat aja gampang, Ustadz, misalnya sodorkan saya air ini bagian daripada bentuk rahmat. Misalnya saya sholat taraweh, misalnya pelungguh tidak kuat 20 rakaat, saya sholat 8 rakaat, itu bagian daripada bentuk rahmat. Ini paham Bapak Ibu? Saya tidak perlu ngasar-ngasar pas mimpin sholat taraweh, tapi saya baca becat-becat sedikit, namanya juga sholat sunat, tidak masalah, itu juga bagian daripada rahmat. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang paling susah itu yang terakhir, kebebasan dari siksa api neraka. Artinya apa? Kita sudah maafkan orang tanpa mengungkit masa lalunya, mengungkit kesalahan lamanya, tanpa membongkar file-file yang lama yang tersimpan. Kita ini oleh malaikat punya CCTV, sudah merekam semua dosa salah kita yang kita lakukan waktu masih muda, yang kita lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kalau pelungguh, kalau saya mau kesalahan-kesalahan saya, rekaman-rekaman itu di-delete, hilang sama sekali, tidak diungkit oleh para malaikat, tidak diungkit nanti jelo kiamat, caranya bagaimana? Saya harus tunjukkan di dunia ini kepada saudara-saudara saya. Harus ikhlas kita maafkan kesalahannya, dan tidak lagi kita mengungkit kesalahan lama, apalagi sampai menyinggung yang lama dan menimbulkan masalah baru. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Saya rasa sudah lama sekali saya ngomong nih. Saya terus terang tidak suka bicara lama, karena teringat ada sopok riwayat yang bunyinya khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik penyampaian, pengajian, obrolan yang sedikit tetapi bermakna, sedikit tapi diingat, lebih baik daripada belo tapi terlupakan, terabaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya khusus bagi tiang pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah kajian singkat kita yang dipimpin oleh Tuan Guru Dr. Solah Soekarnawali LSC MA. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, karena beliau ini senang sekali berdiskusi, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Yang gampang-gampang. Ya, silakan. Ada? Jangan yang sekat-sekat ya lah. Ada? Silakan. Saya hitung sampai 10. Kalau belum ada, tak cukupkan. Iya. 8, 9, 10 udah ada. Tidak ada. Iya. Jadi sedikit Tuan Guru, sedikit untuk mewakili mungkin dan tingkat penasaran, karena kemarin itu sempat saya bahas masalah itu. Untuk kita mendapatkan rahmat itu, kita nampakkan kasih sayang kita kepada penduduk bumi ini. Dan untuk mendapatkan maghfirah itu, kita mencoba untuk melupakan, mengikhlaskan semua kesalahan orang-orang terhadap diri kita. Lalu bagaimana dengan kesalahan kita kepada orang? Yang tentunya yang dimaafkan, yang dimaghfirah itu yang tentunya kesalahan kita kepada Allah, itu maksudnya kan yang kami tangkap. Tapi sekarang kita yang punya kesalahan kepada orang lain, apakah atau bagaimana kaifiat kita untuk bisa melepaskan diri dari hal tersebut? Terima kasih Ustadz. Sebenarnya beliau ini tahu jawabannya ini. Oh enggak lah. Jadi luar biasa pertanyaannya, tapi sangat menarik untuk kita bahas. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakini beliau itu sebagai makhluk Allah yang maksum, artinya terpelihara dari dosa kesalahan. Apa pengakuan beliau dalam sebuah pertemuan dengan para sahabat? Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, Nabi kita bersumpah, inni la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi aktsara min 70 marrah. Dalam riwayat lain 100 marrah.
Artinya demi Allah saya ini beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih dari 70 kali sampai 100 kali. Sekelas Nabi doang yang terpelihara dari dosa, tidak bosan-bosan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajaran bagi kita bahwa apalagi kelas kita yang banyak dosa ini, jangan bosan-bosan beristighfar. Bahkan istighfar kita ini perlu diistighfarkan. Nah, itu. Istighfar kita ini perlu diistighfarkan. Kenapa? Karena kita ketika mengucapkan istighfar ataupun zikir-zikir lainnya itu hanya sebatas mulut doang. Tidak sampai, tidak connect antara lidah kita dengan hati pikiran kita. Misalnya terjadi, misalnya kaget, astagfirullahalazim. Padahal astagfirullahalazim ketika kaget itu ungkapan rasa apa namanya? Ungkapan terkejut, bukan berniat memohon ampun kepada Allah. Buktinya ketika bisa jadi dijagur orang yang nagetin dia kan. Kalau dia betul-betul istighfar, dia akan ingat akhirat, dia akan ingat siksaan Allah, dia akan menangis ketakutan. Istighfar lagu nyumpah. Istighfar lagu nyumpah katanya. Itulah istighfarnya kelas kita yang masih awam. Artinya apa? Istighfarnya orang awam itu hanya sebatas di lidah doang. Makanya nanti insya Allah di lain waktu kita akan lebih dalam mengkajinya. Ada istilah zikir lisan, zikir kalbu, zikir roh. Zikir lisan itu zikirnya orang-orang awam seperti kita. Zikirnya orang-orang yang lemah syahwat. Yo, kita kalau zikir dibandingkan dengan zikir orang-orang dulu. Kan kita ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngatur posisi ini. Ngatur posisi. Ngatur posisi. Nggak usah saya jelaskan anak-anak soalnya. Ya. Kalau sudah pas posisinya baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin becat temponya kan semakin lama. Nanti kalau sudah sampai kepada puncak klimaks baru la ilaha illallah. Dan orang dulu itu bisa sampai lebih dari 100, 200, 300, 1000-an. Sampai ribuan. Artinya orang dulu kuat-kuat zikir. Kalau kita aja lemah syahwat. Baru 10 kali, 15 kali udah sudah ejakulasi dini. Jadi istighfar kita ini Rasulullah mengajarkan kita apabila beliau saja yang bebas dari dosa itu tidak jemu-jemu beristighfar, berzikir kepada Allah, maka istighfarnya kita ini harus ditingkatkan sebenarnya. Harus ditingkatkan dan harus diseriuskan kualitasnya itu. Dan insya Allah akan kita kaji nanti lebih dalam lagi di lain waktu. Karena mengingat waktu, saya lihat ibu-ibu sudah mulai kesemutan kakinya. Ya. Takut saya nanti tidak selesai-selesai. Ya. Saya cukupkan sampai di sini aja jawabannya, nanti kita akan sambung lagi. Ya. Terima kasih Pak Tuan Guru, mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan sehingga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita terima pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Tuan Guru senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Yang besar wa iyyakum umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa antum kadzalika insyaallah. Amin wa iyyakum wa iyyakum. Mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga minggu depan, minggu yang ketiga dan minggu keempat tetap bisa hadir Tuan Guru. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.